Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Nubdhatun fil Aqidatil Islamiyah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita ilmu yang bermanfaat, disertai dengan hidayah untuk mengamalkan ilmu itu menjadi amal yang saleh. Dan kita berharap mudah-mudahan duduknya kita dan usaha kita dalam menambah pengetahuan kita terhadap agama ini Allah jadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan memperberat timbangan kebaikan kita, yang akan menjadikan kita kelak meraih kemudahan dari sisi Allah untuk melangkahkan kaki menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masih pada pembahasan al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kita sampai pada perkataan Syekh rahimahullah, wa qad dhalla qaumun min ahli az-zayghi fa ankaru 'adzabal qabri wa na'imahu za'imina anna dhalika ghairu mumkin li mukhalafatihi al-waqi'. Sungguh telah tersesat sekelompok kaum dari orang-orang yang ahluz zaigh, orang-orang yang menyimpang, yang mereka ini mengingkari azab kubur dan kenikmatannya. Mereka menyatakan atau meyakini bahwasannya hal itu adalah perkara yang tidak mungkin karena menyelisihi realita. Jadi orang-orang yang mereka menggunakan hawa nafsu dan akal mereka semata dalam membicarakan tentang perkara-perkara al-ghaibiyat, perkara-perkara yang gaib, maka mereka akan mendapati kesesatan yang pada akhirnya mengantarkan mereka untuk menolak perkara-perkara yang gaib ini. Oleh karena itu, di dalam kita berbicara tentang agama itu wajib bagi kita mengedepankan keimanan, ya. Wajib bagi kita mengedepankan keimanan. Oleh karena itu, ya, kenapa di masa Fir'aun ketika akan tenggelam, kala itu kemudian dia beriman, gitu kan, kepada apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak menerima keimanan tersebut. Karena keimanan yang dibangun di atas sesuatu yang telah terbukti, ya, sesuatu yang telah tersaksikan dengan kedua mata atau telah dirasakan oleh seseorang mengenai apa yang seharusnya diimani dari perkara yang gaib ini, maka ini adalah tidak berguna, ya. Keimanan yang dibangun di atas sesuatu yang sudah dilihat. Oleh karena itu, kenapa ketika di hari kiamat setiap manusia itu semuanya akan beriman, tapi keimanan mereka terhadap hari kiamat yang kala itu mereka rasakan tidak memberikan manfaat apapun bagi keselamatan hidupnya di hari kiamat, karena mereka sudah melihat dan merasakannya. Sehingga tentu tidak dikatakan seseorang itu beriman kepada yang gaib jika perkara yang gaib itu sudah dilihat dan dirasakan, sehingga nggak ada manfaatnya, tidak ada faidahnya beriman kala itu. Nah, sehingga beriman kepada perkara yang gaib yang diantaranya adalah mengimani tentang segala apa yang terjadi di alam kubur, ini wajib untuk kita wujudkan, wajib untuk kita yakini. Ketika kita misalnya sudah berada di alam kubur dan melihat dan
merasakan apa yang terjadi, segala peristiwa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya di alam kubur itu, kemudian kita beriman kala itu, maka sudah tidak lagi bermanfaat keimanan tersebut. Nah, orang yang menyimpang ini mereka mengatakan fa innahu law kushifa 'anil mayyit fi qabrihi la wujida kama kana 'alaihi wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dhaiq. Jadi kalau seandainya dibongkar kuburnya suatu mayit, maka akan didapati mayit itu seperti sedia kala. Ya, artinya tidak ada tanda-tanda dia diazab atau tidak ada keadaan di mana tubuhnya dan kain yang meliputi tubuhnya itu hancur karena siksaan misalnya, atau didapati di situ dia merasa tampak bahagia. Tapi keadaannya seperti halnya mayit yang lain dalam keadaan seperti biasa. Dan kubur itu juga tidak berubah. Ya, kuburnya tidak berubah, tetap ukurannya sama, tidak meluas dan tidak menyempit. Nah, ini orang-orang yang lebih mengutamakan sisi-sisi empiris, sisi-sisi yang bisa diindra oleh manusia daripada perkara yang gaib. Oleh karena itu sekali lagi berbicara tentang perkara yang gaib itu wajib mengedepankan iman, tidak mengedepankan pandangan dan apa yang dimiliki oleh kita dari panca indera dan akal yang ditunggangi oleh hawa nafsu. Ya, kalau kita sedikit-sedikit berbicara, kita membicarakan sesuatu yang harusnya realita yang bisa dibuktikan dengan panca indera kita, yang bisa terlihat, yang bisa dirasakan. Kalau tidak ada yang bisa dilihat, dirasakan, maka ini dianggap tidak ada. Maka yang demikian ini adalah kesalahan yang besar. Betapa banyak perkara-perkara yang tidak terlihat, yang tidak bisa ditangkap panca indera, tapi orang secara umum meyakini akan adanya perkara tersebut. Seperti misalnya apa? Nyawa seseorang, ruh. Hatta orang yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun, dia percaya dengan adanya ruh atau nyawa yang ada pada diri tiap-tiap manusia. Padahal nyawa dan ruh ini kalau kita tanya bagaimana bentuknya, terbuat dari apa, seperti apa, ya, maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa memberikan jawaban dalam hal ini. Tapi mereka meyakini bahwa nyawa atau roh itu ada. Nah, sehingga ada beberapa hal-hal yang bersifat gaib yang secara realita itu bisa dibuktikan meskipun tidak bisa dilihat dan ditangkap oleh panca indera manusia. Dikatakan di sini wa hadza za'mu batilun, keyakinan yang semacam ini adalah batil, baik itu secara syar'i, secara al-his, secara panca indera, wal akal dan akal. Jadi kalau orang itu benar-benar memperhatikan suatu perkara yang gaib ini dan tidak tergesa-gesa mengingkarinya, menggunakan potensi yang Allah berikan kepadanya itu untuk memahami hakikat daripada itu meskipun tidak diketahui secara pasti bagaimana hakikat dan realitanya, cuman untuk meyakini wujud adanya itu dengan semua potensi yang Allah berikan kepada kita, itu kita sanggup untuk memahaminya. Seperti dilihat dari sisi syariat, dikatakan di sini faqad sabaqatin nususud dala ala thubuti adzabil qabri wa na'imihi. Telah berlalu nas dalil-dalil yang menjelaskan tentang perkara yang berkenaan dengan azab kubur dan kenikmatannya. Kemudian di sini disebutkan salah satu riwayat. Wa fi sahih al-Bukhari min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ba'di haytanil Madinah fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika keluar ke tepian kota Madinah, di bagian-bagian luar mendekati perbatasan luar kota Madinah.
fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Maka Nabi mendengarkan suara dua orang yang diazab di dalam kubur keduanya. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan apa hadisnya, panjang hadisnya. Di dalam hadis itu ada sabda Nabi, anna ahadahuma kana la yastatiru minal baul, bahwasanya salah satu di antara keduanya itu tidak istitar, ya, tidak menutupi diri ketika dia kencing. Artinya dia kencingnya itu ditampak-tampakkan di hadapan orang, bukan di tempat yang tersembunyi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, min baulihi, dari kencingnya. Maksudnya dia tidak menjaga cipratan air kencing yang mengenainya. Ada dua maknanya, ya. La yastatir minal baul itu ada yang mengatakan tidak berada di tempat yang jauh dari pandangan manusia atau di tempat yang tertutup. Ada juga makna daripada hadis ini juga disebutkan bahwa orang itu la yastanzih, tidak mensucikan diri dari air kencingnya. Wa anal akhar kana yamshi bin namimah. Adapun yang kedua diazab di kubur karena dulu semasa hidupnya dia selalu berjalan di atas muka bumi ini dengan suka mengadu domba. Dalam riwayat Muslim la yastanzih, nah ini la yastanzih minal baul. Jadi dalam riwayat Muslim itu disebutkan bukan la yastatir tapi la yastanzih. Orang itu tidak mensucikan dirinya dari air kecil yang dia buang. Nah, dari sisi dalil syariat, banyak beberapa dalil yang menunjukkan akan adanya azab kubur. Demikian pula akan adanya nikmat kubur. Bahkan dalil-dalil yang membicarakan tentang hal ini itu sampai mencapai derajat mutawatir secara maknawi. Ya, jumlahnya sangat banyak, meskipun redaksinya banyak berbeda-beda, tapi maknanya semuanya sama, menunjukkan akan adanya berbagai macam peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kubur, seperti fitnatul qabri, ya, pertanyaan-pertanyaan kubur, kemudian adanya azab dan nikmat di dalam kubur. Ya, maka dari sisi syariat, dalil-dalil yang membicarakan tentang keyakinan kepada perkara-perkara gaib yang khusus berkaitan dengan kubur ini ya, dalil-dalilnya mutawatir dan kuat, ya, sehingga tidak selayaknya untuk ditolak dan diingkari. Wa ammal hisu, adapun dalil yang ditunjukkan oleh panca indera kita. Fa inna naima yara fi manamihi annahu kana fi makanin fasihin bahij. Orang itu ada yang tidur, kemudian di dalam tidurnya itu dia bermimpi bahwa dia itu berada di tempat yang luas, yang menyenangkan, ya, luas yang nyaman. Yatana'amu fihi, dia merasakan kenikmatan di dalamnya. Aw annahu kana fi makanin dhayyiqin muhishin yata'allamu minhu. Atau ada orang bermimpi dia merasa dirinya di dalam tempat yang sempit dan, ya, menyulitkan baginya, sehingga dia merasakan ketidaknyamanan dari tempat yang ditempati tersebut di dalam mimpinya. Artinya di sini manusia bisa merasakan kesenangan atau kesulitan ketika dia dalam keadaan bermimpi. Wa rubbama yastayqidhu ahyanan mimma ra'a. Dan terkadang disebabkan karena apa yang dia lihat, dia pun kemudian terbangun. Wa ma'a dzalika fa huwa ala firashihi fi hujratihi ala ma huwa alaih. Bersamaan dengan itu dia tetap berada di atas tempat tidurnya, di dalam kamarnya, ya, tidak berada di tempat yang sempit atau di tempat yang lapang, tidak berada di tempat yang mungkin bisa menyenangkan dan membahagiakan hatinya karena tempat itu indah atau dipenuhi kenikmatan, atau di tempat di mana dia merasakan, ya, sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang menakutkan, yang membuat gelisah hatinya karena
tempat tersebut sangat tidak nyaman. Ternyata dia tetap di atas tempat tidurnya kala dia terbangun darinya. Tapi dia merasakan kenikmatannya maupun merasakan ketidaknyamanannya. Dan dikatakan oleh Syekh, wan naumu akhul maut, sedangkan tidur itu adalah saudaranya kematian. Ini sabda Nabi SAW ya. Nabi pernah menyatakan bahwa tidur itu adalah saudara kematian. Walihada sammahullahu ta'ala wafat. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan tidur itu dengan wafat. Dengan wafat. Kalau Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan al-anfus, jiwa-jiwa, hina mautiha, ketika telah datang waktu kematiannya, wallati lam tamut fi manamiha, dan dikala jiwa itu belum mati tapi di dalam kondisi tidur. Jadi Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa Allah mewafatkan jiwa. Kapan Allah mewafatkan jiwa manusia? Dikala kematian itu ajalnya sudah tiba, dan dikala manusia itu dalam keadaan tidur. Jadi dua keadaan ini sama-sama Allah kabarkan, keduanya itu diwafatkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu Nabi mengatakan tadi bahwa an-naumu akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Tapi orang senang juga ya tidur itu ya, padahal saudaranya mati. Orang tidak suka mati tapi suka tidur. Ya. Jadi orang kalau banyak tidur berarti banyak mati sebetulnya. Nah kata Allah, fayumsikul lati qadha 'alaihal maut. Nah perbedaan antara mati dan tidur itu Allah katakan, maka Allah menahan jiwa orang yang telah Allah tetapkan atasnya kematiannya, wa yursilul ukhra ila ajalim musamma, dan Allah mengirimkan atau mengembalikan jiwa yang lain yang belum Allah takdirkan dia mati ya, sampai kepada waktu ajal yang telah ditentukan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu dalam keadaan tidur, itu kemungkinannya itu dua, Pak. Imma dia dikembalikan oleh Allah rohnya sehingga dia bisa bangun. Makanya kalau Anda ya terbangun dari tidur itu kan disunnahkan mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Menunjukkan kalau orang tidur itu dalam keadaan mati. Allah mengembalikan rohnya sehingga dia pun bisa terbangun, atau Allah menahan rohnya sehingga setelah dia tidur selamanya dia tidak lagi terbangun di kehidupan dunia ini. Sehingga orang itu seharusnya kalau mau tidur itu harusnya apa? Takut ya. Kok aku turu jangan-jangan apa? Bablas orang balik. Makanya salah satu adab yang luar biasa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita, dipenuhi dengan zikir, doa, baca Quran dalam keadaan diminta untuk sudah bersuci. Kapan itu Pak? Sebelum tidur. Adabnya banyak. Melebihi adab makan, adab minum, adab berpakaian, melebihi daripada itu. Doa-doanya, zikirnya, bacaan Qur'annya. Disunnahkan kita untuk baca Quran sebelum tidur baca surat apa? Banyak ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk membaca surat Al-Isra, surat Az-Zumar. Nah, ini kan surat yang cukup lumayan panjang. Kemudian surat As-Sajdah, surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, dan surat-surat yang diawali dengan bertasbih. Kemudian surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayatul Kursi. Ini dari sisi
Al-Qur'annya, dari sisi bacaan doanya. Banyak sekali redaksi doa sebelum tidur ini. Kalau kita baca semuanya ya cukup lumayan. Kemudian zikirnya, membaca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34. Disunnahkan untuk dalam keadaan telah bersuci dari hadas. Ini cukup panjang. Dan kalau orang sudah ngantuk nggak kuat, ya minimal bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Jadi saking panjangnya adab tidur ini, ya, orang kalau misalnya memaksakan diri dari ngantuk, ya, mengamalkan itu semua bisa jadi hilang ngantuknya. Ora sida turu. Nah, dari sisi panca indera atau indrawi, ya, bahwa berkenaan dengan nikmat dan azab kubur itu bisa saja terjadi. Wong di dalam kehidupan dunia saja kenikmatan dan azab bisa dirasakan dikala seseorang dalam keadaan tidur. Lah apalagi kalau orang itu sudah mati. Ya. Orang itu sudah mati. Maka memungkinkan azab kubur itu bisa terjadi atau nikmat kubur bisa terjadi. Ini secara dalil indrawi. Kemudian dalil secara akal. Kata Syekh di sini, fa innan naima fi manamihi yara ru'yal haqqal mutabiqati lil waqi'. Orang dalam keadaan tidur, dia melihat di dalam mimpinya suatu mimpi yang hak, mimpi yang benar, yang kemudian bersesuaian dengan realita kehidupannya. Misalnya dia bermimpi melihat sesuatu, ya, melihat sesuatu yang pada akhirnya kemudian dia dapati sesuatu yang dia lihat dalam mimpi itu terjadi misalnya. Dan ini satu hal yang pernah terjadi, mungkin dalam pengalaman hidup kita ini mungkin pernah sekali dua kali mimpi seperti ini, atau pengalaman hidup orang lain yang pernah merasakan mimpi yang demikian. Wa rubbama ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala sifatih. Dan bisa saja orang itu ketika tidur bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sifat-sifat beliau. Artinya ketika dia melihat bermimpi melihat seseorang yang memiliki sifat-sifat seperti sifatnya Nabi, maka itu bisa dipastikan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena kata Syekh, wa man ra'ahu ala sifatihi faqad ra'ahu haqqan. Karena siapa saja yang melihat Nabi, ya, sesuai dengan sifat-sifatnya ketika beliau hidup, maka sungguh dia telah melihatnya dengan sebenar-benarnya. Karena kata para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, maka sungguh dia telah melihatku. Maksudnya melihat beliau sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang itu yang bermimpi, katanya mimpi lihat orang Arab ganteng putih bersinar wajahnya, ya. Tapi ketika ditanya tentang sifat-sifatnya, bagaimana, ya, wajahnya, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana keadaan fisiknya, itu diceritakan tidak mirip dengan sifat-sifat Nabi yang diceritakan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka, dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ya. Ternyata nggak sesuai, ya, maka itu dipastikan bukan Nabi, meskipun dia ngaku-ngaku dirinya di dalam mimpi itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kadang orang itu memaksakan, bahkan sampai melihat seseorang yang dia kagumi itu sudah menyimpulkan bahwa dia melihat Nabi, padahal tidak demikian. Dia harus tahu bagaimana sifat-sifat Nabi secara fisik sehingga dia bisa memastikan apa yang dia lihat sesuai dengan sifat-sifat fisik Nabi. Baru dia bisa pastikan bahwa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a dzalika fan-naimu fi hujratihi ala firashihi ba'idun 'amma ra'a. Bersamaan dengan itu seorang yang tidur itu dalam kamarnya, di atas tempat tidurnya, jauh dari apa yang dia lihat. Fa idza kana hadza mumkinan fi ahwali dunya,
jika ini semuanya memungkinkan di dalam kehidupan dunia ini, afala yakunu mumkinan fi ahwalil akhirah, apa tidak mungkin hal ini terjadi di akhirat? Jelas mungkin. Kalau di dunia saja seseorang melihat segala sesuatu di mimpinya, ya, itu memungkinkan gitu ya. Dia melihat sesuatu yang bersifat realita di dalam mimpinya. Dia merasakan segala apa yang kala itu dimimpikan dalam mimpinya. Maka tentunya sangat memungkinkan ketika seseorang sudah di dalam kehidupan akhirat merasakan segala kenikmatan dan azab di dalamnya. Wa amma i'timaduhum fima za'amuhu ala annahu law kashafa 'anil mayyit fi qabrihi lawajada kama kana 'alayhi wal qabru lam yataghayyar bi sa'atin wala dayiqin fajawabuhu min wujuhin minha. Adapun keyakinan yang mereka pegangi bahwasannya ketika mayit itu dibongkar kuburnya kemudian didapati tetap dalam keadaan seperti semula dan tidak terlihat kuburannya itu berubah menjadi lebih luas atau lebih sempit, maka untuk menjawab syubhat ini ada beberapa sisi. Di antaranya kata Syekh, yang pertama adalah annahu la tajuzu mu'aradatu ma ja'a bihi syar'i bimithli hadhihi syubhat ad-dahidhati allati law ta'ammala al-mu'arid biha ma ja'a bihi syara' haqqa ta'ammul la'alima butlan hadhihi syubhat. Yang pertama, tidak diperbolehkan untuk mu'aradah, untuk apa namanya, mengingkari segala apa yang datang di dalam syariat, ya, dan membenturkannya dengan apa? Subhat-subhat yang semacam ini, yang mana kalau seandainya orang yang membenturkannya ini atau mengingkari keimanan terhadap keadaan peristiwa di dalam kubur ini, dia memperhatikan betul apa yang syariat sampaikan gitu ya, dengan perhatian yang benar-benar ya, istilahnya haqqat ta'ammul, benar-benar dia perhatikan, maka dia akan mengetahui kebatilan syubhat ini. Waqad qila, ada juga yang mengatakan wa kam min aibin qaulan sahihan wa afatuhu minal fahmi saqimi. Betapa banyak ya orang yang menolak, mencela perkataan yang benar, yang penyebabnya adalah dikarenakan pemahamannya yang rusak terhadap perkara yang benar itu. Jadi kadang kita ini menolak suatu kebenaran bukan karena satu kebenaran itu kebatilan, bukan, tapi kita menolak kebenaran itu justru karena pemahaman kita kepada kebenaran itu yang kurang pas, ya, sehingga kita tidak bisa memahami kebenaran tersebut sebagai kebenaran di hadapan kita. Oleh karena itu pentingnya kita berdoa memohon kepada Allah, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah wa arinil batila batilan warzuqni ijtinabah. Ya Allah, ya, tampakkanlah kepadaku suatu kebenaran itu benar-benar tampak benar. Pahamkan kepadaku suatu kebenaran itu benar-benar aku pahami sebagai suatu kebenaran. Dan berikan aku rezeki untuk mengikutinya. Kalau orang itu sudah ditampakkan suatu kebenaran dan kemudian dia paham itu kebenaran, maka tidak cukup sampai pada memahami kebenaran tersebut, tapi harus ada pengamalan dari kebenaran yang sudah dia yakini. Wa arinal batila batilan warzuqni ijtinabah. Dan tampakkan kepadaku kebatilan itu benar-benar sebuah kebatilan dan berikan aku rezeki untuk menjauhkan diri darinya. Karena ada sebagian orang melakukan kebatilan karena sebab menganggap kebatilan itu kebenaran, sehingga membutuhkan untuk diberi petunjuk untuk bisa melihat kebatilan itu benar-benar tampak batil di hadapannya. Baru setelah itu minta kepada Allah untuk dijauhkan dari kebatilan tersebut. Karena ada orang itu tahu ini batil, jelas dipahamkan Allah kepada kebatilan tersebut, tidak ada keraguan pada dirinya bahwa ia batil,
tapi tidak diberikan rezeki oleh Allah untuk menjauhkan diri dari kebatilan itu, maka dia terjerumus dan menjalankan kebatilan itu dengan kesadaran tinggi bahwa yang dilakukannya adalah suatu kesalahan. Nah, ini yang pertama ya, tidak boleh suatu hal yang berkaitan dengan syariat itu dibenturkan dengan sesuatu hal yang tidak diketahui ya, atau hanya diketahui dari sisi permukaannya saja, dari sisi kemampuan manusia untuk menangkapnya secara indrawi, secara empiris istilahnya. Karena perkara agama itu, perkara syariat itu tidak berbicara hanya perkara yang bisa diindra, tapi juga perkara-perkara yang gaib, yang tidak bisa diindra. Sehingga tidak boleh dibenturkan apa yang realita yang menurut dia realita dilihat oleh matanya tidak tampak adanya peristiwa apapun ketika membongkar kuburan itu dengan dalil-dalil yang telah datang dari syariat tentang perkara gaib yang terjadi pada si mayit ketika dikuburkan. Kemudian yang kedua, anna ahwalal barzakhi min umuril ghaib allati la yudrikuhal his, bahwasanya peristiwa barzakh itu artinya pemisah ya. Kenapa dinamakan pemisah? Karena dia memisahkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Bahwasanya keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam barzakh itu termasuk perkara gaib yang tidak memungkinkan indera manusia untuk mencapainya. Walau kanat tudriku bil his lafatathu faidatul iman bil ghaib. Nah, ini yang penting. Seperti yang tadi disinggung, kalau seandainya indera manusia itu bisa menjangkaunya, maka akan hilang faidah iman kepada yang gaib. Seperti saya katakan tadi, kalau orang itu nanti pada hari kiamat telah dibangkitkan oleh Allah, ditampakkan padanya surga dan neraka, kemudian kala itu mereka beriman, maka sama sekali iman mereka di kala itu tidak bermanfaat sama sekali ya. Kenapa? Karena bukan iman lagi itu namanya, bukan iman kepada yang gaib lagi. Sama dengan kasusnya Fir'aun tadi itu yang kita singgung tadi. Fir'aun sudah mau mati, sudah kelihatan apa yang akan dihadapi setelah kematiannya, berupa azab, berupa ya kehidupan yang panjang setelah kematian. Ini sudah ditampakkan di hadapannya. Dikala itulah dia kemudian menyatakan keimanannya kepada Allah SWT. Tapi bagi Allah itu sebuah hal yang tidak lagi bermanfaat. Kenapa? Karena sudah mulai dia ketahui perkara yang akan dia rasakan kelak di hari kiamat atau setelah kematiannya. Dia sudah melihat apa yang gaib bagi dia ketika dia hidup, sehingga sudah tidak lagi berguna iman di waktu itu. Makanya kata Nabi SAW ya, orang itu diterima taubatnya oleh Allah selama malam yugharghir, selama nyawa belum sampai kerongkongan. Kalau nyawa sudah sampai kerongkongan, dikala itu nyawa sudah melihat apa yang akan terjadi, atau melihat perkara yang gaib, melihat malaikat, melihat segala apa yang tidak bisa dilihat oleh manusia yang hidup di dunia, maka dikala itu dia bertobat tidak lagi bermanfaat ya, karena sudah tidak ada lagi apa, atau sudah pasti orang itu mesti bertobat di keadaan yang seperti itu, karena sudah melihat apa yang sebelumnya belum dia lihat dan dia menjadikan ragu terhadap apa yang seharusnya diyakini dari perkara gaib tersebut. Nah, sehingga lafatat faidatul iman bil ghaib, niscaya hilanglah faidah keimanan kepada yang gaib. Walitusawil mu'minuna bil ghaib wal jahiduna fit tasdiqi biha. Jadi intinya berkenaan dengan apa namanya hal ini ya, keadaan barzakh ini adalah perkara gaib yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia. Yang bisa dilakukan oleh manusia adalah beriman kepada yang gaib
Ya, beriman kepada yang gaib. Karena kalau sesuatu yang gaib bisa ditangkap oleh indera, hilanglah faedah iman kepada yang gaib, sehingga tidak ada perbedaan antara orang beriman dengan orang yang mengingkari perkara yang gaib itu. Ya, tentu tidak akan dibedakan oleh Allah, ini orang beriman, ini orang yang ingkar. Kenapa? Karena ya sudah tidak ada lagi faedahnya keimanan kepada yang gaib tersebut jika semua perkara yang gaib bisa diindra. Nah, kemudian yang ketiga, annal adzaba wan na'ima wa sa'atal qabri wa dhayyiqahu innama yudrikuhal mayyit duna ghairihi. Bahwasanya azab dan nikmat serta luasnya kubur dan sempitnya kubur itu hanya dirasakan oleh mayit, bukan yang selainnya. Ini siapa ya? Iya, silakan Pak Adzan dulu. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kemudian yang ketiga disebutkan di sini, ya, bantahan bagi orang yang menyatakan bahwa jika memang benar azab atau nikmat kubur itu terjadi, lalu kenapa ketika dibongkar kuburan itu ya mayit tetap utuh seperti sedia kala dan kondisi kuburnya tidak meluas dan menyempit. Maka Syekh mengatakan annal azab wan na'im wa sa'atal qabri wa dhayqahu innama yudrikuhal mayyit duna ghairihi. Bahwasanya azab, kenikmatan, luas dan sempitnya kubur itu hanya dirasakan oleh mayit, tidak selainnya. Wa hadza kama yara an-na'im fi manamihi annahu fi makanin dhayyiqin muhishin. Sebagaimana hal ini dilihat oleh orang yang tidur dalam mimpinya, bahwa dia berada di tempat yang sempit, di tempat yang sunyi. Au fi makanin wasi'in bahij, atau dia berada di tempat yang luas, yang membahagiakan, yang indah gitu ya. Walladzi haulahu la yara dzalika wa la yash'uru bihi. Sedangkan orang yang ada di sekitarnya tidak melihat hal itu dan tidak merasakannya. Ya. Orang tidur, sama-sama tidur tapi mimpinya beda-beda. Atau sebagian tidur, sebagian tidak tidur. Satu orang tidur, yang lain tidak tidur, maka yang tidur ini melihat dan merasakan sesuatu dalam mimpinya yang tidak dirasakan orang yang tidak tidur yang ada di sekitarnya. Walaqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi wa huwa baina ashabihi. Ini kalau berkenaan dengan orang tidur yang dalam keadaan tidak terjaga. Sekarang Syekh memberikan contoh keadaan yang terjaga, orang merasakan apa yang tidak dirasakan orang di sekitarnya. Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diberikan wahyu, di tengah-tengah beliau berada di tengah-tengah para sahabatnya. Fayasma'ul wahya, Nabi mendengar wahyu, wala yasma'uhu sahabah, sedangkan sahabat tidak mendengar wahyu yang disampaikan kepada Nabi. Wa rubbama yatamatsalu lahul malak rajulan fayukallimuhu was sahaba la yarawna al malak wala yasma'unahu. Dan terkadang ya, ada satu malaikat yang berubah menjadi seseorang yang berbicara kepada Nabi, namun dikala itu para sahabat tidak melihat malaikat tersebut dan tidak mendengarkan apa-apa dari perkataannya. Ya. Atau termasuk juga Nabi pernah merasakan apa? Wahyu itu turun seperti mislu solsolatil jaras, seperti lonceng yang berdentang, dan ini merupakan keadaan di mana dirasakan Nabi paling berat ketika menerima wahyu itu. Dikala itu pernah Nabi di atas kendaraannya itu sampai kendaraannya, untanya yang ditunggangi Nabi itu sampai duduk karena tidak mampu untuk menahan beban tubuh Nabi yang kemudian lebih berat ya, dari sebelumnya. Kemudian dikala itu Nabi mengeluarkan keringat yang deras padahal di kondisi musim dingin. Nah, ketika itu para sahabat ada di sekitarnya tapi tidak bisa mendengarkan apapun dari wahyu yang disampaikan kepada Nabi, dan ini keadaan yang terjaga. Ya, artinya jika Allah menghendaki mayit itu diazab atau diberikan nikmat, maka hanya mayit itu sendiri yang akan merasakannya, orang-orang yang ada di sekitarnya tidak merasakannya. Makanya diceritakan
oleh Nabi SAW ketika orang munafik itu dia ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, pertanyaan-pertanyaan yang dulunya orang munafik itu mudah untuk mengucapkannya, ya, tapi karena tidak didasari iman, maka Allah melupakan apa yang pernah dia hafal semasa hidupnya di dunia ketika dia mendapati pertanyaan itu disampaikan oleh para malaikat Munkar dan Nakir. Akhirnya dia mengatakan la adri, gitu ya. Manusia yaquluna hadza faqultuhu, gitu. Mereka manusia annasu yaquluna hadza, mereka manusia mengatakan hal itu, kemudian aku pun ikut-ikutan mengucapkannya. Ya. Akhirnya apa? Dia pun dipukul oleh mitraq, oleh satu palu besi, ya, dengan pukulan yang membuat dia berteriak, ya, sampai makhluk di sekitarnya mendengar kecuali manusia dan jin. Dalam riwayat yang lain itu diterangkan, Nabi menyatakan kalau manusia itu mendengarkan teriakan siksaan manusia yang di dalam kubur, niscaya manusia itu akan mati. Karena kengerian dan kedahsyatan apa? Ya, teriakan-teriakan tersebut membuat ketakutan yang luar biasa manusia yang hidup di atas muka bumi ini, sehingga bisa membuat kengerian itu menjadikan dia mati. Nah, itu menunjukkan bagaimana, ya, hal itu tetap dikatakan satu hal yang hakiki yang terjadi, bukan sebuah hal yang layak untuk diingkari dengan melihat kondisi mayit atau kuburnya tidak berubah. Ya, karena ini adalah perkara gaib yang tidak bisa diwujudkan di dalam kehidupan realita. Namun terkadang Allah menjadikan ada tanda-tanda hal itu pada tubuh mayit. Ada beberapa riwayat kisah-kisah yang terjadi di masa dahulu atau mungkin di masa-masa yang sekarang, gitu ya. Mungkin ada sebuah perkara tertentu, ya, yang membutuhkan untuk dibongkarnya kubur suatu mayit, kemudian ditemukan di situ mayit itu dalam keadaan buruk kondisinya, misalnya. Seperti misalnya ada yang pernah kami baca itu mayitnya itu mengkeret, ya, menyempit badannya dan kemudian seperti orang yang ketakutan begitu. Terus kemudian kain kafannya itu gosong seperti setelah terbakar. Ya. Dalam keadaan jenazahnya ini sudah seperti terbakar gelap hitam. Ya. Mungkin ada juga kita mendapati mungkin yang meninggal ini orang yang baik sehingga tampak utuh jasadnya, yang seharusnya dalam beberapa waktu ini jasad sudah mulai hancur, tapi kelihatan utuh, bahkan mungkin aroma wanginya masih tercium misalnya. Nah, ini semuanya terkadang ditampakkan oleh Allah. Terkadang ditampakkan oleh Allah SWT sebagai tanda bahwa perkara-perkara yang terjadi di alam kubur itu hak adanya. Namun ini tidak selalu menjadi hal yang pasti dan selalu ada pada keadaan mayit yang dikuburkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kata Syekh, anna idrakal khalqi mahdudun bima makanahumullahu ta'ala min idrakihi. Bahwasanya pengetahuan makhluk itu terbatas dengan apa yang Allah menjadikan mereka memungkinkan untuk menjangkaunya. Jadi Allah hanya memberikan pengetahuan yang sedikit kepada makhluk, dan kemampuan yang sedikit itulah, pengetahuan yang sedikit itulah yang bisa dia jangkau. Ya, melebihi daripada itu tidak bisa dijangkaunya. Ya, seperti contoh misalnya berkaitan dengan roh. Ya. Yas'alunaka 'anir roh, mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang roh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan bahwa roh itu adalah urusan Tuhanku. Tidaklah kalian diberikan ilmu tentang roh ini kecuali sedikit sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa berbicara mengenai hakikat roh, tapi kita yakin tentang adanya, baik secara syar'i, secara hissi maupun secara akli. Baik secara syariat, dalil-dalil syariat menetapkan kita diciptakan oleh Allah beserta roh yang ada pada diri kita. Kita juga meyakini secara indrawi bahwa manusia hidup itu mesti ada roh dan nyawanya. Demikian pula akal membenarkan akan hal itu. Tapi untuk berbicara tentang bagaimana roh atau akal, nyawa itu, maka baik akal, baik indrawi maupun dalil syar'i tidak menerangkannya.
maka ya pengetahuan kita terbatas pada hal yang diberikan Allah kepada kita saja. Sehingga dikatakan di sini wala yumkin an yudraku kullu maujudin, dan tidak mungkin mereka mengetahui ya, atau wala yumkin an yudriku kullu maujudin, tidak mungkin mereka mengetahui semua yang ada. Fassamawatu sab'i wal ard wa man fihinna wa kullu syai'in yusabbihu bihamdillahi tasbihan haqiqiyan yusmi'uhu Allah ta'ala man sya'a min khalqihi ahyanan wa ma'a dzalika huwa mahjubun anna. Jadi dikatakan di sini seperti contoh langit yang 7, demikian bumi, dan siapa saja yang ada di antara semua itu yang ada padanya, seperti para malaikat di langit, tidak ada seorang pun manusia yang bisa melihatnya ya. Atau makhluk-makhluk di bumi yang tidak terlihat, kita tidak bisa melihat mereka. Dan setiap segala sesuatu itu bertasbih dengan memuji Allah, dengan tasbih yang hakiki, benar-benar mengucapkan tasbih. Allah Subhanahu wa ta'ala memperdengarkannya kepada siapa yang dikehendaki dari makhluknya kadang-kadang ya. Dan bersamaan dengan itu dia juga menutupi hal itu dari kita. Contoh misalnya di masa Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq itu pernah mendengar tasbihnya suatu benda ya. Para sahabat sebagian mereka pernah mendengarkan tasbih suatu benda, bahkan pernah mendengar tangisan pelepah pohon kurma yang biasa digunakan untuk Nabi berkhutbah. Setelah Nabi dibuatkan mimbar, maka pelepah kurma itu tidak lagi digunakan. Pelepah kurma itu kemudian menangis seperti rengikan bayi. Itu didengarkan oleh para as-sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang dengan izin Allah seseorang bisa mendengarkannya ya, sesuatu yang hakiki yang terjadi itu bisa didengarkan, tapi ada juga yang Allah jadikan manusia itu tidak mendengar dan mengetahuinya, padahal itu sesuatu hakiki yang ada dan terjadi. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dan dalam hal itu Allah Ta'ala berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dalam surat Al-Isra ayat 44 Allah mengatakan ya, langit yang 7 dan bumi serta siapa saja yang ada padanya itu bertasbih kepada Allah, dan tidak ada sesuatu pun kecuali bertasbih dengan memujinya, akan tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Ini menunjukkan bahwa tasbihnya makhluk itu, meskipun kita menganggap itu benda mati ya, semuanya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada seorang pun yang tahu dari kita bagaimana cara tasbih mereka. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang realita terjadi di samping sekitar kita, kadang sebagian itu ada yang Allah sembunyikan dari kita sehingga kita tidak bisa melihat dan menangkapnya dengan indera kita. Wa hakadha syayatin wal jin yas'auna fil ardi dhahaban wa iyaba. Demikian juga setan dan jin, mereka beraktivitas di atas muka bumi ini ya, pulang pergi ya, terus senantiasa hidup di atas muka bumi ini, bergerak, mereka semuanya ya ada di sekitar kita, tapi tidak mampu kita untuk mengetahui hakikatnya. Waqad hadaratil jin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wastama'u li qira'atihi wa ansatu wa wallau ila qaumihim mundzirin wa ma'a hadza fahum mahjubuna anna. Dan sungguh jin itu pernah hadir kepada Rasulullah, pernah mendengarkan bacaan Quran Rasulullah. Mereka diam mendengarkan bacaan Rasulullah, kemudian mereka kembali kepada kaum mereka memberikan peringatan. Mereka mendapatkan hidayah dari bacaan Al-Quran yang Nabi SAW baca kala itu, di kala mereka mendengarkannya. Namun bersamaan dengan itu ya, mereka adalah makhluk yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita ketahui secara langsung gitu. Wa fi dzalika yaqulullah ta'ala, dalam hal itu Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu yarakum ya wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan atau jin itu melihat kalian ya, demikian pula
qabilahnya melihat kalian, min haitsu la tarawnahum, dari suatu tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Jin-jin melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka. Ini menandakan ada hal-hal yang realita terjadi di sekitar kita tapi kita tidak tahu, tidak bisa menangkapnya dengan panca indera kita. Wa idza kana al-khalqu la yudrikuna kulla mawjudin, dan apabila makhluk itu tidak bisa mengetahui segala apa yang wujud di sekitarnya, fa innahu la yajuzu an yunkiru ma thabata min umuril ghaib wa lam yudrikuhu, maka tentu tidak selayaknya ya, atau tidak diperbolehkan bagi makhluk itu atau bagi hamba itu untuk mengingkari apa yang telah dipastikan ya, terjadinya dari perkara-perkara yang gaib yang mereka tidak bisa menjangkaunya. Ya, kalau sesuatu yang wujud di sekitarnya saja nggak bisa dipahami secara keseluruhan, tidak bisa ditangkap oleh indranya secara keseluruhan tentang hakikatnya, lah apalagi perkara yang terjadinya adalah benar-benar di alam yang gaib ya, setelah kematian. Nah maka tentu hal ini lebih lagi tidak bisa dijangkau, tapi tidak berarti kemudian sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia ini kemudian ditolak dan tidak diimani karena dianggap tidak terjadi ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pertemuan berikut kita akan memasuki rukun iman yang keenam ya, iman kepada takdir Allah. Kemudian setelah itu ada bab yang terakhir setelah iman kepada takdir adalah ahdaful aqidatil islamiyah ya, tujuan-tujuan akidah Islamiyah. Nah, saya kira cukup Pak ya. Iya silakan. Ya enggak tahu Pak. Ya nyawa mungkin juga sama ya, roh itu nyawa mungkin begitu ya. Hanya perbedaannya kalau kata nyawa itu penerjemahan dari kata roh. Ya. Adapun kalau membedakannya saya tidak tahu ya. Ada yang membedakan antara makna nyawa dengan ruh. Adapun kata an-nafs itu ya, yang kita sering artikan jiwa, itu lebih condong kepada perkara yang berkaitan dengan hati. Ya. Adapun apakah nafs dengan roh itu adalah sama, saya tidak tahu. Ya. Banyak perkara-perkara yang kita tidak diterangkan oleh Allah SWT secara detail. Kalau itu dipelajari secara mendetail, tidaklah semakin dalam ya kita mencari informasi, akan tetapi akan semakin tersesat kita di dalam hal itu. Tapi kalau sesuatu itu didetailkan oleh Allah, diterangkan secara mendetail, tafsil ya, maka kalau kita pelajari secara detail, secara tafsil, maka akan semakin jelas dan semakin kita bertambah pengetahuannya atas kebenaran tersebut. Tapi kalau enggak diterangkan ya kita tidak berani mendahului Allah dan Rasulnya di dalam menerangkannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, ada pertanyaan lagi buat enten. Cukup Pak ya. Ini kondisi badan saya kok rodokan. Agak kurang sehat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.